Selamat datang, Mystikus Channel. Dua emosi bergolak menguasai hati Alauddin. Anak kedua Rumi, cinta akan ayahnya dan benci terhadap Syams. Baru 2 tahun berjalan semenjak Syams memasuki kehidupan mereka, tapi sudah cukup memerosotkan status luhur 3 generasi. Rumi, Bahawalad dan Husain mereka semua adalah ulama agung, Sultan al-Ulama yang disembah oleh para raja. Sekarang, garis itu diputus oleh satu orang, yaitu seorang darwis kelana yang tidak jelas garis keturunan, otoritas, dan keahliannya. Pertemuan di Istana Wazir tidak memecahkan apapun. Pertemuan itu berakhir dalam kekacauan, tidak ada keputusan yang dibuat. Alauddin berharap agar Syams diusir, atau paling tidak dilarang mengunjungi ayahnya, tapi keputusan seperti itu tidak ada, dan ancaman terhadap tindakannya hanya akan ditertawakan oleh darwis itu. Ketika balok kayu meluncur menerobos pintu kamar mereka, kedua orang itu masuk ke sebuah negeri yang menerapkan hukum yang asing. Orang itu sedang menuntun ayahmu ke jalan yang sesat, kata kawannya kepadanya. Dan, menghancurkan martabatnya juga. Dan martabatku juga, pikir Alauddin pilu. Ia harus membayar mahal untuk setiap riuh rendah publik terhadap ayahnya. Mengingat ayahnya, dulu orang terhormat yang telah mengendalikan dunia dari mimbarnya, membentuk pemerintahan, menegakkan keadilan, menaburkan kebijaksanaan kini telah musnah karena orang itu. Seorang laki-laki, yang tak waras, yang lebih cocok bermain dengan anak-anak di jalanan daripada berbincang-bincang dengan orang-orang bijaksana. Orang yang tidak melihat perbedaan antara Muslim dan Yahudi, yang dengan mudah membungkukkan badannya pada wanita pengemis sebagai seorang syaikh. Apakah mereka itu terkutuk jika tidak menghormati dan tidak lagi menghargai? Untuk pertama kalinya, Alauddin dibuat gusar oleh darwis compang-camping itu. Dan, ia pun merasa sedih melihat ayahnya tampak begitu rendah, lalu marah, tapi akhirnya ia mendapat ketetapan hati. Alauddin adalah seorang pemuda yang berapi-api. Kalau berbicara, ia menggunakan pikirannya. Namun, sekalipun orang lain memusuhi Syams secara terbuka, Alauddin masih menjaga hati dan mulutnya. Dia merasa bertanggung jawab agar tidak terjadi rumor yang bisa melukai perasaan ayahnya, tak ada gosip yang lepas dari bibirnya yang bisa kembali ke rumah Rumi. Tapi jika kakaknya tidak bisa mengambil tindakan, Alauddin merasa prihatin, aku harus bertindak sendiri. Perasaan dan kata-kata itu pengaruhnya kecil di dunia ini, pikirnya dalam hati kini tindakan yang dibutuhkan. Dia akan menghadapi Syams Tabriz, siap menghadapi tatapan yang menghunjam itu, menyiramkan air penghinaan ke dalam api kemarahannya. Konya harus dibersihkan dari darwis itu. Syams bersedia menjadi pendengar hanya karena satu alasan, dia adalah anak Rumi. Ada 2 sisi untuk segala sesuatu, dan ada 2 macam anak, katanya pada anak muda yang berdiri di depannya. Anak yang baik, dan anak yang buruk. Sultan Walad adalah anak yang baik. Dan, kamu anak yang buruk. Alauddin terkesiap seperti baru saja mendapatkan tamparan fisik baru. Dia berusaha menatap orang tua itu, tapi tatapannya justru menubruk kemana-mana dan tidak ke wajah Syams. Sambil menatap lantai yang diinjaknya, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang telah dipersiapkan. Ayahku telah mengajariku bahwa hormat kepada orang yang lebih tua diberikan setelah hormat kita kepada Allah. Maka, karena pertama kali saya menghormati Allah, saya mengucapkan kata-kata ini. Dia bisa merasakan tatapan mata Syams padanya, tapi dia tidak berani ganti memandangnya. Gelombang rasa muak menerjangnya, sehingga tubuhnya terasa bergetar. Tiba-tiba semua kata-kata yang sudah dipersiapkannya pergi meninggalkannya, dan pikirannya menjadi kosong melompong. Hanya berada di depan Syams saja telah cukup meluluh lantakkan ketetapan hatinya. Aku tahu pikiran-pikiranmu, kata Syams sambil tersenyum. Ambisimu yang rendah, dan hasrat kekanak-kanakanmu. Di sini ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu mengerti. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari ayahmu. Kami tidak ingin kamu di sini, potong Alauddin, dalam kemarahannya. Dia berani mengangkat kepalanya dan melihat Syams. Kamu telah menghancurkan ayahku. Kamu hendak mengadiliku, teriak Syams. Dia melangkahkan kakinya lalu menepuk-nepuk pipi pemuda itu. Setelah mengangkat tongkatnya, dia pun lalu memukulkannya tepat di pundak Alauddin. Alauddin pun berteriak ketakutan, kedua tangannya diangkat untuk menangkis serangan-serangan itu. Syams menendang pintu hingga terbuka lalu menyeret pemuda itu keluar dari kamarnya, dan mendorongnya ke halaman hingga ia terjerembab. Karena merasa terganggu oleh kegaduhan itu orang-orang pun datang berlarian.
Bagaimana kalian bisa berbalik melawanku lagi? Teriak Syams pada mereka. Apakah kalian tidak melihat kebaikan-kebaikan yang kupersembahkan? Apa kalian begitu bodoh sehingga hanya melihat kecompang-campinganku saja? Dia berbalik dan melangkah masuk kembali ke dalam kamarnya dan membanting pintunya. Alauddin menyaksikannya dari tanah, sebuah tatapan baru di matanya, tatapan kebencian. Kabar tentang keributan itu segera sampai kepada Rumi. Syams menjumpainya, menyerocos dan meradang sengit. Mereka itu anjing dan kambing, keluhnya. Aku bersumpah untuk segera meninggalkan kota ini lagi. Aku tidak akan muncul lagi di sini agar tak ada lagi orang yang menjumpaiku lagi. Rumi berusaha menenteramkannya. Ia lalu memanggil Alauddin dan menyuruhnya untuk minta maaf kepada sang darwis. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Alauddin menentang ayahnya. Tidak bisakah ayah melihat apa yang sedang terjadi pada diri ayah? Katanya. Setiap kali ayah tampil di hadapan umum, ayah membuat suatu kegilaan, sehingga orang-orang menertawakan ayah. Rumi memandang anaknya dan melihat kalau dia telah menjadi seorang laki-laki dewasa. Kapan ini terjadi? Rasanya baru kemarin dia itu seorang anak kecil, dan sekarang sejumput jenggot telah melekat di dagunya, dan lengan bawahnya tampak gempal dengan otot-otot. Rumi malu pada dirinya, dia telah dibutakan oleh cahaya Syams sehingga tak mampu melihat yang lain-lainnya. Aku minta maaf atas kesedihanmu, kata Rumi. Tapi aku tidak akan berubah. Kita semua harus mengikuti jalan kita, dan ini adalah jalanku. Malam itu seperti biasa ruangan kamar Rumi telah penuh dengan mereka yang datang untuk sholat maghrib. Dengan bersujud di depan, Rumi mengimami sholat, suaranya yang indah memanggil dengan kerinduan yang demikian bergairah, bahkan sekarang, setelah 12 tahun menikah, Kerah Hatun merasa terpesona. Dengan bersujud bersama wanita di belakang ruangan, Hatun menatapi orang-orang di depannya. Sultan Walad, begitu mirip ayahnya, Husam bersujud di sampingnya, Syams berikutnya dan kemudian dua murid yang lain. Tempat Alauddin kosong. Kerah Hatun juga telah mendengar pertengkaran Alauddin dengan Syams, pertikaian berikutnya antara ayah dan anak, kemudian perselisihan dengan saudaranya. Alauddin telah datang menghadap Hatun, menangis dan marah, dan menceritakan segalanya. Dengan menyaksikannya mondar-mandir di luar kamar di depannya, dengan kedua tangannya berulang-ulang mengepal dan lepas, Hatun telah melihatnya sebagaimana yang dilihat Rumi. Cepat sekali anak itu menjadi marah, orang ini telah marah besar. Hatun telah melihat kemarahannya yang semakin meningkat selama beberapa bulan ini, tidak semata melawan si darwis tua, tapi juga kakaknya, Sultan Walad, yang menjadi kesayangan Syams. Kini sebuah garis telah diretas, dia telah mencaci Syams secara terbuka, menentang ayahnya, bertengkar dengan saudaranya. Hatun telah minta Alauddin untuk menahan diri, tidak gegabah melakukan apapun, tapi dia mengabaikannya. Sambil bersujud di bagian belakang kamar itu, sekarang pikirannya sudah menjadi sangat tidak tenang untuk bermakmum sholat. Hatun menjadi begitu takut, sesuatu yang sangat buruk nyaris terjadi. Alauddin telah pergi dalam keadaan marah, dan sekarang segala yang bisa dipikirkannya adalah serangan balik, membungkuk di hadapan Hatun seolah-olah menawarkan diri dalam pengorbanan. Setelah ruangan kamar itu kosong seusai sholat, Rumi ditinggal pergi, dahinya masih tetap menempel di lantai. Ketika akhirnya dia duduk dan menoleh, Hatun tahu kalau dia telah lupa dan tidak mengenalinya. Suamiku, katanya. Yang lain telah bicara padamu, tapi kamu tidak memperhatikan sama sekali. Sekaranglah waktuku untuk bicara. Rumi memberinya isyarat untuk melanjutkan. Kalau kamu membuat jarak antara dirimu dan Syams, kata Hatun, orang lain pun akan melakukannya demi dirimu. Rumi merenungkan kata-kata itu lalu mengangguk. Aku tahu bahwa beberapa orang membencinya, tapi apa yang bisa kulakukan? Aku bagian dari Syams, dia adalah bagian dariku. Bagaimana aku bisa menjauhkan diriku darinya? Aku bisa memotong tanganku jika aku memandangnya hina, tapi Syams telah melebur lebih mendalam daripada itu. Syams adalah darah kehidupanku, jika aku dipisahkan dari dia maka aku tak akan ada lagi. Ini kegilaan. Kamu tidak akan mati tanpa Syams. Aku akan mati. Kerah Hatun mengamati wajah suaminya seolah-olah dia tengah berusaha mengingat setiap garis dan pori-pori, seolah-olah dia tak akan pernah melihatnya lagi. Dia berdiri dan berhenti di pintu. Aku takut pada Alauddin, akan apa yang hendak dia perbuat. Semua berada di tangan Yang Maha Agung, kata Rumi. Berimanlah kepadanya. Hatun pergi dan Rumi mengambil bulu ayam lalu menulis. Tak ada yang bisa kulakukan. Yang satu memberi isyarat kepadaku dari taman pikiran. Dan kulompati tembok-temboknya. Kini kudapati diriku jatuh. 1000,
1000 hasta. Dan tetap tak ada tanda mendarat. Dia meletakkan bulu ayam itu dan memejamkan matanya dalam doa. Dengan senang hati dia akan menanggung semua penderitaan dirinya, kepedihan istrinya, kemarahan anaknya, kebingungan santrinya, tapi tak ada kehidupan yang bisa hidup untuk orang lain. Allah Maha Kasih, bisiknya lirih, hiburlah mereka yang menderita, besarkan hati mereka yang takut. Hanya tanah di bawah kaki kami inilah yang diangankan. Kami semua sedang jatuh, apakah kami mengetahuinya atau tidak? Allah Robbi, bimbinglah kami dalam kejatuhan kami. Pada malam itu mereka mendengar sebuah ketukan pintu. Rumi dan Syams tengah duduk bersama dalam diam. Keduanya sedang menunggu dan belum tahu untuk apa mereka menunggu. Terdengar suara dari luar, "Tuanku Syams, seorang darwis telah tiba untuk menyampaikan penghormatannya kepadamu. Dia minta agar dia bisa mencium tanganmu sebelum menapaki jalannya." Dengan perlahan Syams melangkah. Dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dan membungkuk pada Rumi. Ketika dia membuka pintu, hembusan angin menangkap lidah api itu dan sekelebat bayangan melompat melintasi tembok bagaikan kawanan jin. Syams menoleh ke arah pintu itu dan Rumi mengulurkan tangan kepadanya. Dia ingin memintanya untuk tidak pergi, dan memperingatkannya terhadap bahaya-bahaya yang tak diketahui, tapi tak ada kata-kata yang keluar sebagai jawaban padanya. Pintu itu ditutup dari belakang sahabatnya. Walau tak ada suara kecuali angin, tak ada yang melihat selain tembok-tembok kosong. Ruangan itu telah dipenuhi dengan kehadiran Syams. Ada harum semerbak di udara, wewangian ilahi. Rumi bersujud di lantai, sebuah ayat suci Al-Quran mengalir ke bibirnya. Mentari, rembulan, dan bintang gemintang semua taat pada perintahnya. Ketahuilah bahwa kekuasaannya lah yang memerintah dan mencipta. Betapa agung dan mulianya Allah, Tuhan langit dan bumi. Nantikan kisah Maulana Jalaluddin Rumi selanjutnya dalam Rumi Series di Mystikus Channel. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.